Mas, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena oleh rahmat dan sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan acara konferensi pers Polres Samosir pada hari Selasa 14 Maret 2023. Yang terhormat Bapak Kapolres Samosir, Bapak AKBP Yogi Hardiman, SA, SIK, MH. Yang kami hormati Kasubdit Kimia Forensik Polda Sumut, Bapak AKBP Hendrik Ginting, MSI beserta tim. Yang kami hormati Dr. Ismu Rizal, SH, SPF beserta tim. KUPT Samsat Pangururan. Yang kami hormati para PJU Polres Samosir beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati keluarga almarhum Bribka Arfan Arbanus Saragi SH dan seluruh rekan-rekan pers yang kami cintai dan kami banggakan. Pada saat ini kita akan mengadakan pelaksanaan konferensi pers Polres Samosir terkait penyebab kematian almarhum Bribka Arfan Arbanus Saragi SH dan progres penanganan perkara penggelapan dan pemalsuan dokumen UPT Samsat Samosir. Terlebih dahulu saya akan bacakan tertib acara. Yang pertama yaitu pembukaan dari MC, yang kedua penyampaian rilis dari Bapak Kapolres Samosir, yang ketiga paparan dari Kasat Samosir, Kasat Reskrim Polres Samosir, kemudian paparan ahli dokter forensik Bayangkara, dilanjutkan dengan paparan dari ahli laboratorium forensik bagian kimia, dan yang keenam sesi tanya jawab dari pihak keluarga dan dari rekan-rekan pers. Dan untuk sesi tanya jawab kita akan batasi pertanyaan, ada 8 pertanyaan, 4 untuk sesi tanya jawab dari pihak keluarga dan 4 lagi dari rekan-rekan pers, dan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mulai acara konferensi pers Polres Samosir. Untuk Bapak Kapolres Samosir, Bapak AKBP Yogi Hardiman SHSK MH, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan rilis. Izin Komandan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dari Bitlapor Polda Sumatera Utara, yang kami hormati dokter ahli otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, kemudian Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan KUPT Samsat Pangururan beserta dengan pejabat utama Polres Samosir, dan tentu saja kami hormati keluarga almarhum Bribka Arfan dan jurnalis yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penyebab kematian dari almarhum Bribka Arfan dan progres penanganan perkara yaitu penggelapan uang dari wajib pajak dan pemalsuan dokumen yang terjadi di Samsat Pangururan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kemudian dapat kami jelaskan secara singkat terkait dengan perkara kejadian ini, di mana memang sebagaimana yang sudah diberitakan dan beredar di media bahwa kejadian ini semenjak tahun 2018, di mana para pelaku ini melakukan penggelapan uang daripada wajib pajak yang tidak disetorkan kepada Dispenda Bank Sumut di Samsat Pangururan. Dan itu tidak hanya 1 orang 2 orang, namun puluhan bahkan ratusan orang yang sudah kita datakan dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian atas dasar laporan daripada korban-korban ini pada tanggal 31 Januari
2023 dilakukan proses penyelidikan, dan tentu saja dari pihak internal kita melakukan proses pemeriksaan melalui kasih propam. Kemudian kami juga sudah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan yang ada di Polda, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda, oleh Kirwil 2 yang ada di Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan di Polres Samosir khususnya terhadap kaitan anggota yang keterlibatan permasalahan samsat ini. Kemudian selanjutnya beriring dengan waktu, kami mendapatkan informasi tanggal 6 Februari 2023 ditemukan mayat di Simaluk, daerah Pangururan, yaitu tebing yang bercadas. Oleh karena itu, saya memimpin sendiri untuk melakukan olah TKP beserta dengan PJU dan anggota lainnya. Kemudian setelah melakukan olah TKP, kami mengirimkan barang bukti yang ada di TKP kepada forensik, laboratorium forensik yang ada di Medan. Dan tentu saja kami juga atas izin daripada pihak keluarga untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk hasil otopsinya dan hasil daripada laboratorium forensik serta digital forensik yang kami temukan yang ada di TKP, yaitu di dekat korban, kami sudah menyerahkan kepada laboratorium forensik. Untuk hasilnya tentu nanti akan ada ahlinya yang bisa menerangkan. Jadi saya sekilas hanya situ aja. Kemudian kami serahkan kepada Kasat Reskrim untuk penanganannya, dan nanti kepada ahli forensik dan tentu nanti dokter forensik, dokter otopsi. Dan apabila ada pertanyaan terkait dengan samsat, tentu kami membawa KUPT. Jadi bagi warga masyarakat yang di sini yang menjadi korban, nanti silakan bisa berkoordinasi dan berkolaborasi serta dengan KUPT maupun dengan pihak penyidik. Demikian. Baik, terima kasih Komandan. Mohon izin. Salam sejahtera buat kita semua. Dan tadi sudah dibuka oleh protokol dan Bapak Kapolres langsung. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke topik permasalahan yang ditangani oleh Satreskrim Polres Samosir. Dalam hal ini ada 2 kasus yang sekarang ini ditangani oleh Polres Samosir, yaitu terkait dengan penggelapan, yang terkait dengan penggelapan dan temu mayat. Jadi yang pertama kita terangkan dulu masalah dengan penggelapan. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 9 WIB, ada pelapor yang bernama Doris Majunta melaporkan kejadian yang dialaminya tentang permasalahan pajak, ya, permasalahan pajak di Samsat Kabupaten Samosir, yaitu pada saat pelapor akan membayar pajak, kemudian pelapor terkejut adanya tunggakan yang dialaminya sebesar 6.222.674. Melihat hal tersebut, pelapor bertanya kepada loket pembayaran dan terdapat penjelasan bahwa pelapor belum membayar pajak pada tahun 2022. Padahal seingat daripada pelapor bahwa pelapor tidak pernah tidak membayar pajak kendaraannya. Dan kemudian Satreskrim melakukan penyidikan terhadap yang dialami oleh korban, dan kita temukan pada saat itu terbukti bahwa pajak yang dialami itu sudah mempunyai tunggakan. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan Samsat, dan sampai saat ini sesuai dengan data yang di Samsat Pengururan, jumlah pengadu yang kita terima wajib pajak mulai dari tanggal 13 Februari 2023 hingga 11 Maret 2023 berjumlah 181 wajib pajak. Itu yang masih melaporkan kepada kita. Dan sekarang kita menyelidiki lebih lanjutnya. Kemudian
dan ada yang sudah kita tetapkan sebagai terlapor. Ini terlapor dan belum kita tentukan penetapannya sebagai tersangka, yaitu 1 AS, 2 ET, 3 RB, 4 JM, 5 BS. Nah, ini sengaja kita samarkan ya, karena masih belum ada penetapan tersangka. Kemudian modus-modus daripada terlapor tersebut adalah yang pertama, untuk proses pajak tahunan atau pengesahan pajak, wajib pajak datang menjumpai pelaku untuk mengurus pajak kendaraan. Kemudian saudara pelaku melengkapi berkas dengan cara memfotokopi berkas tersebut. Lalu setelah mendaftarkan berkas tersebut ke loket 1 bersama dengan berkas asli dan wajib pajak, selanjutnya loket 1 keluar trap pajak kemudian untuk berkas asli. Nah, ini seolah-olah berkasnya asli, padahal itu adalah palsu. Kita bisa melihatnya daripada tulisan yang ada di dalam, namun kertasnya adalah asli. Kemudian yang kedua, cara melakukan penggelapan uang wajib pajak dan pemalsuan notis pajak (SKPD) di Samsat Pangururan adalah dengan cara menerima berkas dan uang pajak BBN 1 dari wajib pajak untuk pendaftaran kendaraan baru dari wajib pajak, kemudian mendaftarkan ke loket 1, ke loket 2 untuk dilakukan verifikasi pajak, dan menggunakan draft pajak dari hasil verifikasi yang belum dibayarkan ke loket 3 untuk mencatat STNK di loket 5, dan selanjutnya meminta kerja notis pajak yang kosong dari saudara ET yang mengisi data palsu. Jadi komplotan tersebut adalah mengisi data palsu. Nah, itu untuk penyelewengannya. Kemudian dalam hal ini kita masih tetap melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang dialami oleh masyarakat yang mengurus daripada pengurus pajak yang sudah kita dapat totalnya sebesar 2.523.586.797 rupiah. Itu total yang kita sudah totalkan. Dari yang kita duga terlapor itu adalah 5 tersangka. Jadi yang sudah masih kita total sampai saat ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan penyidikannya yang lebih lanjut dan sesegera mungkin. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari kasus daripada penggelapan. Kemudian yang kedua, kita tangani kasus daripada Tumo Maya. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Simulok, Kelurahan Sunggungung. Kemudian pada saat anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan, ada melihat seseorang yang sedang telungkup di bebatuan yang berada di letaknya di Panatapan Simulok, Kelurahan Sunggungung, Kecamatan Pangururan. Kemudian anggota Sat Narkoba tersebut melaporkan kepada pimpinan, dan pimpinan mengarahkan yang dipimpin oleh Pak Kapolres langsung dengan para PJU langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dan di TKP kita jumpai korban tersebut memakai jaket warna hitam, list kuning terdapat tulisan lain, dan menggunakan dalam kaos oblong. Kemudian sekitar 80 cm tubuh korban ditemukan satu buah tas warna hitam merek Asus yang di dalamnya terdapat 19 buah buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan 25 buah surat tanda kendaraan bermotor atau STNK. Kemudian di samping sisi tas bagian atas tersebut ditemukan satu buah plastik tulisan Indomaret yang berisikan satu gulungan tali nilon warna biru. Jadi tali nilon tersebut kita temukan di dalam tas. Dan satu buah
bungkusan karton berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat benda warna putih kecil yang pada bagian atas bungkusan sudah terbuka, dan tepat di bawah tas tersebut juga ditemukan satu buah botol dengan tulisan Fanta yang berisikan cairan keruh dalam keadaan tertutup. Kemudian sekitar 130 cm dari korban ditemukan benda putih padat berukuran kecil di atas tanah. Kemudian di samping kiri korban dijumpai satu buah handphone warna putih, belakangnya hitam merek Vivo. Di samping korban terletak kopel, ditemukan dompet kopel dalam keadaan sudah terlepas dari kopel. Dari kantong celana korban ditemukan satu dompet warna coklat merek Louis yang di dalamnya terdapat KTP korban dan uang tunai sebanyak 356.000. Sekitar 11 meter dari korban ditemukan satu sepeda motor King warna hijau milik korban dengan plat A6185 UC dalam posisi standar menghadap ke timur, dan di bagian stang sebelah kanan tergantung sebuah helm warna putih merek LTD. Dari kantong jaket korban sebelah kiri ditemukan satu buah kunci sepeda motor Yamaha, dan korban tersebut kita kenali adalah almarhum Bribka Arpan Banus Saragi. Dan barang bukti tersebut sudah kemudian korban tersebut kita bawa dulu untuk ke rumah sakit, kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan barang bukti yang lainnya kita bawa untuk ke laboratorium forensik untuk dilakukan penyelidikannya. Dan handphone HP tersebut merek Vivo 1714 dengan IMEI 85565903063931 kita bawa kepada digital forensik. Nanti para ahlinya yang menerangkan hasilnya tersebut. Dan mungkin itu saja yang bisa kita terangkan untuk kronologis kejadian yang kita lakukan penyelidikan pada saat ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.